Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dede Faris Aula, NIM 7111812224 dari kelas 5E. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara evaluasi dan menganalisa skala abilitas menggunakan aplikasi WinStep. Di sini dapat dilihat data construct yang terdiri dari 20 item dan juga ada total score. Kemudian ada nomor identitas yang dari nomor 1 sampai dengan 20 responden. Nah, yang di atasnya bisa dimasukkan dengan data demografis seperti jenis kelamin, usia, dan lain-lain. Ya, selanjutnya mari kita masuk ke bagian aplikasi WinStep. Maka tampilan awalnya seperti ini. WinStep yang saya gunakan adalah versi 4.7. Karena datanya sudah tersedia dalam bentuk Excel seperti tadi, di sini kita hanya mengklik import from Excel dan kemudian klik Excel. Dan kemudian di sini di bagian edit kita harus memasukkan file yang akan diolah. Caranya select Excel. Kemudian akan tampilan seperti ini dan cari data Excel yang tadi sudah ditentukan untuk diolah. Nah, ini. Lalu klik open dan akan berubah tampilan seperti ini. Di sini terdapat 20 responden dan 22 variabel yang terdiri dari nomor identitas dan 20 item dan juga skor total. Dan jika dijumlahkan semuanya ada 22 variabel. Nah, di sini yang digunakan adalah item responden, person variable, dan other yang variabel ini tidak digunakan. Untuk respon variabel, kita masukkan 20 item yang di sini. Item, lalu diklik kanan. Dan di copy dan dipaste di bagian item variabelnya seperti ini. Kemudian pada person label dimasukkan nomor itemnya di blok, lalu di copy dan dipindahkan ke bagian person. Dipindahkan ke bagian person seperti ini. Setelah semua data yang akan diolah dipindahkan, maka langkah selanjutnya adalah menemukan construct dari data yang akan diolah tersebut. Caranya dengan cara mengklik construct dan kemudian tampilan seperti ini, dan di sini bisa diberikan nama. Contohnya seperti saya akan menamainya abilitas. Seperti ini.
lalu tekan save. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah ditemukan construct pada data yang sudah diolah tadi, maka yang sekarang harus kita lakukan adalah close halaman ini dan juga halaman ini. Pada bagian ini yang ada tanda yang berkedip-kedip, kita tekan enter satu kali. Akan muncul seperti ini dan kemudian mencari data construct yang sudah dibuat tadi. Kita cari datanya terlebih dahulu. Nah, di sini itu namanya abilitas. Kemudian klik. Dan tekan open. Maka akan muncul informasi seperti berikut ini. Ini adalah resume yang pertama kali kita dapat setelah melakukan pengolahan skala abilitas. Langkah selanjutnya kita akan mencari summary statistiknya, yaitu caranya mengklik output table dan kemudian 3.1 summary statistik. Diklik dan akan muncul hasilnya seperti ini. Pada lembar ini terdapat informasi input 20 orang yang dianalisa dan 20 item yang kita analisa. Ada 20 orang yang sudah diukur dan juga dilihat dari person reliability-nya yaitu 0,47 yang berdasarkan parameter Densi itu minimum di atas 0,7. Jadi dapat dikatakan person reliability atau konsistensi pada orang dalam pengerjaannya tidak reliable. Selanjutnya ada 15 item yang diukur. Dilihat dari item reliability-nya. Di sini terlihat yaitu 0,78. Dapat dikatakan ini cukup reliable. Lalu kenapa di sana cuma ada 15 item? Dilihat di bawahnya ada maksimum extreme score, yaitu ada 5 item yang dibuang, yang dinyatakan ekstrim. Selanjutnya dapat kita lihat gabungan antara skor ekstrim dan yang 15 ini. Maka jumlahnya akan menjadi 20 kembali. Dan kita lihat item reliability-nya yaitu 0,71, berarti lebih tinggi nilai yang sudah dibuang item ekstrimnya yaitu 0,78. Maka kita bisa ambil yang lebih tingginya yaitu 0,78. Walaupun menggunakan WinStep, 5 item ini berpengaruh ketika dimasukkan atau dibuang. Hal ini akan merubah reliability-nya. Untuk melihat keterkaitan item reliability dan person reliability, maka kita lihat Cronbach alpha-nya, yang dimana nilainya itu 0,49, dan bisa dikatakan bahwa
0,49 itu tidak reliable. Cronbach alpha ini yang akan kita masukkan ke dalam laporan yang akan ditugaskan nanti. Selain untuk menganalisa alat ukur skala abilitas, tidak hanya membutuhkan reliabilitasnya saja, melainkan membutuhkan tingkat kesulitan, model fit, dan daya beda. Oleh karena itu, kita akan mencari semua itu. Dan kita kembali ke layar utama. Klik output file, lalu cari item file iFile. Kemudian klik dan akan muncul tabel seperti ini. Lalu klik di bagian Excel dan klik di bagian Convert Numerical Labels to Number. Yang ini. Lalu di bawahnya ada Excel decimal point dan Excel decimal koma. Yang membedakannya adalah office yang ada di laptop kita, apakah pakai point atau koma. Cara mengeceknya adalah dengan cara membuka Excel-nya sendiri. Kita buat Excel yang baru seperti ini, lalu kita tuliskan di blank page ini yaitu satu. Dan kemudian ini dipindah ke kiri atau ke kanan. Dan ini pindah ke kanan yang berarti ini numerical. Dan kemudian kita coba lagi di bawahnya 1.2 dan ternyata tidak pindah. Yang dimana dapat dikatakan ini adalah string. Kita coba lagi. Di sini kita tuliskan 1,5 dan di bawahnya 1,4. Dan sekarang kita jumlahkan antara numerical dan numerical. Apakah bisa dijumlahkan? Nah, dan ternyata bisa dijumlahkan. Hasilnya yaitu 2,6. Lalu selanjutnya yang dimana string dan numerical apakah bisa dijumlahkan? Dan ternyata hasilnya 1,4 dan tidak bisa dijumlahkan.
Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa laptop yang digunakan ini adalah pembatasnya koma. Berarti dipilih koma dan sebentar ditunggu, akan memunculkan sebuah hasil seperti ini. Dan ternyata sudah muncul ya. Ini kita akan buat 2 layer agar mempermudah pengerjaan. Selanjutnya kita lihat template pengerjaannya dan kita buat 1 layer lagi. Di sini pada skala abilitas terdapat tingkat kesulitan item fit dan daya beda. Tingkat kesulitan ini terdiri dari 5 tingkat, yaitu sangat mudah, mudah, cukup, sulit, dan sangat sulit. Idealnya 5 tingkat tersebut harus ada, tapi minimal 3 tingkatan tersebut harus ada. Kemudian pada item fit menceritakan data item yang dianalisa tadi yang diproses oleh WinStep memiliki model yang fit dengan data aslinya. Dan selanjutnya, daya beda untuk melihat seberapa mampu membedakan dan seberapa paham dan tidak paham atau yang mampu dan tidak mampu. Di sini sudah diberikan formula pada tiap-tiap kategorinya dan di bagian keputusan apakah akan digunakan atau dibuang dan juga haruskah direvisi atau tidak. Nanti ketika sudah dimasukkan datanya pada measure out m square, out z standar, dan PTM, di bagian kategorinya juga akan berubah. Oleh karena itu, mari kita buat 2 layer agar bisa dilihat dengan jelas. Di sini kita akan masukkan yang pertama adalah measure, blok 20 item, dan kemudian copy.
dan dimasukkan pada tabel measure. Nah, di sini dapat kita lihat pada tingkat kesulitan mulai berubah. Ada sangat sulit, sulit, sangat mudah, mudah, dan sulit yang sangat beragam. Kemudian kita masukkan out m². Caranya sama, yaitu blok, copy, dan paste. Di bagian item feed-nya juga sudah berubah. Yaitu ada tidak fit, 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 tidak fit, dan sebegitu seterusnya. Selanjutnya kita masukkan out Z standar. Dan dapat dilihat juga di sini berubah. Selanjutnya kita masukkan PTMA. Dan juga di sini pada daya bedanya juga berubah. Ada sangat mampu, jelek, 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 tidak mampu, cukup mampu, dan lain-lain. Nah, mari kita perbesar di sini. Di sini untuk bagian konstruksinya kita hide dulu agar lebih mudah dibacanya. Seperti ini. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat pada item nomor 1 yaitu sangat mudah, fit, fit, tapi pada daya beda jelek. Apakah ini harus dibuang atau tidak? Yang jelas ini karena daya bedanya jelek, jadi harus kita buang. Kita tandai merah. Selanjutnya pada item nomor 2 yaitu sulit, fit, fit, sangat mampu. Pada item ini dapat digunakan. Selanjutnya item nomor 3 yaitu sangat mudah, tidak fit, jelek. Berarti item ini harus dibuang. Kita tandai merah.
Selanjutnya item nomor 4, yaitu sangat mudah, fit, tapi pada daya bedanya jelek. Item ini juga bisa dibuang. Kita tandai merah lagi. Lalu pada item nomor 5, tingkat kesulitannya sangat sulit, fit, dan sangat mampu. Item ini dapat digunakan. Selanjutnya, item nomor 6, yaitu sangat mudah, fit, tapi pada daya bedanya jelek. Item ini tidak bisa digunakan, berarti harus dibuang. Kita tandai merah terlebih dahulu. Selanjutnya pada item nomor 7, tingkat kesulitan sangat sulit, fit, sangat mampu. Item ini jelas bisa digunakan. Selanjutnya pada item nomor 8, tingkat kesulitannya sangat mudah, fit, tapi pada daya bedanya jelek juga. Ini dapat kita buang. Kita tandai merah. Selanjutnya pada item nomor 9. Pada item 9 yaitu sangat sulit, fit, dan sangat mampu. Berarti ini dapat digunakan. Selanjutnya item nomor 10 yaitu sangat mudah, fit, jelek. Berarti ini dibuang. Selanjutnya ditandai warna merah. Selanjutnya item nomor 11, mudah, tidak fit, sangat mampu. Kenapa bisa dikatakan seperti ini? Kenapa mudah namun tidak fit, tapi sangat mampu? Hal ini dapat kita revisi ataupun dapat kita ganti. Tapi saya di sini akan melakukan revisi. Yang pada dasarnya ini keambiguan soal atau soal yang terlalu panjang ataupun karena hal yang lain. Kita tandai dengan warna kuning. Selanjutnya item nomor 12.
Selanjutnya item nomor 12, sangat mudah, tidak fit, jelek. Berarti item ini bisa dibuang. Kita tandai dengan warna merah. Selanjutnya item 13, yaitu sangat mudah, fit, tidak mampu. Dan ini hampir sama dengan dari item nomor 13 sampai dengan item nomor 16. Oleh karena itu, kita blok 4 item ini dan dapat dipastikan kita bisa buang. Kita tandai dengan warna merah. Selanjutnya pada item nomor 17, yaitu sangat sulit, fit, cukup mampu. Dapat dilihat sangat sulit, sangat banyak pada itemnya dan cukup dan sangat mampu membedakan pada daya beda. Berarti item nomor 17 ini bisa dikatakan bisa digunakan. Pada item nomor 18, mudah, fit, dan sangat mampu dapat digunakan. Pada item 19, yaitu sulit, tidak fit, sangat mampu. Hal ini juga berlaku seperti yang tadi. Apakah di sini item yang tidak jelas ataupun karena ada item yang ambigu. Jadi ini dapat direvisi. Kita tandai dengan warna kuning. Selanjutnya item nomor 20. Item nomor 20 yaitu mudah, fit, dan cukup mampu. Dan ini juga dapat digunakan. Jadi dapat disimpulkan pada tingkat kesulitan, yang sulit ada 1 item dan sangat sulit ada 4 item dan ada item yang perlu direvisi dan ada 1 item yang mudah. Dan standarnya pada tingkat kesulitan itu harus ada mudah, cukup, dan sulit. Di sini tidak bervariasi karena dibutuhkan item cukup. Kemudian pada daya bedanya, di sini kurang banyak yang mampu membedakan. Hanya ada 7 yang dapat membedakan dan 2 yang bisa direvisi.
Untuk reliabilitasnya sendiri, skala abilitas ini tidak reliabel karena di bawah 0,7. Nah, dilihat dari Cronbach alpanya sendiri, di situ 0,49, yang berarti tidak reliable. Jadi kesimpulan alat ini tidak reliable dan tingkat kesulitannya tidak ada item yang cukup dan tidak memenuhi kriteria minimum. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan see you next time.